Ya, baik. Silakan, Syukran, silakan. Prof. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tala amma ba'd. Sebelumnya suara saya kedengaran jelas atau tidak teman-teman? Jelas. Silakan, dengar, dengar. Kencengin dikit, kencengin dikit. Ya, silakan. Oke, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya, salam. Kami dari kelompok 10 insya Allah nanti akan membawakan materi tentang hukum poligami, asas perkawinan dalam Islam dan muasyarah bil ma'ruf terhadap ibu. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Husnul Munawar dan segenap teman-teman Ustadz Ustazah yang juga saya hormati. Mungkin kita langsung aja ya untuk mempercepat waktu. Di sini Ya, insya Allah kami akan membawakan materi tentang hukum poligami. Nah, nanti di sini ada terkait hukumnya, apa hukum poligami tersebut, dan juga nanti ada perdebatan terkait hmm, salah satu syarat dalam poligami itu kan keadilan, adil. Nah, nanti juga ada bagaimana sih konsep adil dalam poligami itu. Begitu juga nanti terkait muasyarah bil ma'ruf bil terhadap ma'ruf. istri. Nah, muasyarah bil ma'ruf terhadap istri dalam surah-surah An-Nisa dan lain sebagainya. Mungkin kita langsung aja ya. Latar belakang kita Ya, lewatin aja. Langsung ke ya. uh, Ustadz ini, Ustadz Haidar langsung ke hukum poligami, bab pertama aja. Bab kedua pembahasan. Oke, yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri terkait hukum poligami. Sebagaimana kita tahu, hukum poligami juga tidak lepas dari pembahasan ranah fikih yang ulama itu ikhtilaf, berbeda pendapat terkait hukum poligami tersebut. Ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan bahkan sunnah, atau bahkan ada yang mengatakan makruh atau haram terkait poligami atau hukum poligami ini. Nah, ini salah satu ayat yang digunakan ini kan surah An-Nisa ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ud. Nah, di sini yang pertama ada pendapat dari Rashid Ridho. Agak ke bawah sedikit, Ustaz. Nah, menurut Rashid Ridho, ayat poligami tersebut tidak berbeda dengan pendapat Muhammad Abduh, yaitu gurunya. Nanti ada pendapat Muhammad Abduh di bawah. Ayat poligami tidak boleh dipahami sepintas hanya dari segi kebolehannya saja tanpa dikaitkan dengan latar belakang sosial ayat tersebut ditukunkan. Jadi menurut Muhammad Rashid Ridho, maaf, konteks ayat tersebut itu harus dilihat dulu latar belakangnya, latar belakang ayat tersebut. Ya nanti ini terkait tafsir sebenarnya ada nanti penjelasannya di ketika muasyarah bil ma'rufnya nanti terhadap istri. Nah, kemudian dari menurut Imam An-Nawawi, hukum monogami ialah sunnah untuk menghindari jika terjadi ketidakadilan terhadap para perempuan yang dinikahinya. Jadi menurut beliau, sebenarnya sunnah itu tuh bukan poligaminya, tapi justru monogami. Karena dengan melakukan monogami itu akan membuat seseorang itu terhindar dari perbuatan ketidakadilan terhadap perempuan atau istri yang dinikahinya. Karena ketika seseorang melakukan poligami, maka ada kemungkinan nih seseorang tersebut bisa jadi dia eh, tidak memberikan keadilan kepada istri-istrinya, sehingga melakukan monogami hukumnya sunnah, menurut beliau. Pendapat tersebut juga didukung oleh Abdul Qasim Syairami. Nah, menurut Syairami, monogami disunahkan khususnya di masa sekarang. Karena menurut beliau, di masa sekarang itu berbuat adil itu rasanya itu sukar dilakukan. Ya. Nah, nanti terkait berbuat adil itu seperti apa, nanti insya Allah ada dijelaskan di penjelasan setelahnya. Kemudian lanjut ke pendapat Ibnu Qudamah. Menurut Ibnu Qudamah juga sependapat dengan Imam An-Nawawi. Menurut beliau, monogami itu lebih baik
Sebab bersikap adil bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan dalam poligami. Lagi dan lagi ya, pembahasannya itu lebih ke ketidakadilan atau keadilan tersebut. Apakah seseorang dapat melakukan keadilan dalam melakukan poligami atau tidak? Kalau seseorang ragu dapat berbuat adil, maka fawahidatan, cukup monogami. Sehingga monogami itu dipandang lebih baik atau lebih aman posisinya daripada melakukan poligami. Karena berbuat adil ialah wajib bagi yang melakukan poligami. Nah, Ibnu Qudamah ini juga bersama Imam Al-Hajawi, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Al-Qayyim. Kemudian kita langsung ke ini aja, pendapat Muhammad Abduh. Berpendapat bahwa segala perbuatan yang hukumnya boleh, seperti poligami, dapat diharamkan dan dilarang jika menyebabkan kerusakan atau mudarat dalam kehidupan sosial masyarakat. Nah, asal mula hukum itu kan sebenarnya mubah. Hingga ada sesuatu yang menunjukkan hal tersebut itu bisa jadi sunnah atau wajib, bahkan wajib, atau menunjukkan sesuatu tersebut kepada makruh atau bahkan haram. Jadi pada dasarnya suatu hukum itu hukumnya mubah. Sebagaimana poligami. Poligami ini juga pada dasarnya itu hukumnya mubah. Nah, tetapi jika hukum tersebut, perbuatan tersebut itu dapat membawa kepada kemudaratan, membawa kepada kerusakan, maka hal tersebut bisa dapat dimakruhkan bahkan diharamkan atau dilarang dalam agama. Nah, menurut Abdullah Ahmad An-Naim juga berpendapat bahwa poligami merupakan bentuk diskriminasi hukum terhadap perempuan yang dimonopoli oleh laki-laki. Nah, bahkan menurut Syed Qutb, di sini juga dijelaskan poligami ialah perbuatan rukhsah yang hanya dapat dilakukan dalam kondisi mendesak dan darurat, dengan ketentuan syarat harus bisa bersikap adil kepada para istrinya. Jadi menurut Syed Qutb, sebenarnya poligami itu tidak dianjurkan. Bahkan poligami itu bentuk sebuah, masih jelas ya suaranya? Poligami itu sebuah bentuk rukhsah yang diberikan kepada para suami yang ingin berpoligami. Nah, dengan syarat dalam tanda kutip harus dapat berbuat adil kepada para istrinya. Nah, ini juga poligami dibolehkan ketika hanya dalam keadaan tertentu yang benar-benar terpaksa. Lebih jelas kata Muhammad Abduh, poligami dalam Islam hanya ada beberapa faedah. Di antaranya yang terpenting ialah menyambung nasab dan kerabat. Ini di antara apa namanya ya, hikmah atau faidah dari poligami. Salah satunya itu misalkan seorang istri itu tidak dapat memberikan keturunan, maka diperbolehkan melakukan poligami dengan niat atau dengan tujuan untuk menyambung nasab dan kerabat misalkan. Salah satunya. Untuk mendapat keturunan. Begitu juga kata Ibnu Katsir, jika dengan berpoligami seseorang takut berbuat zalim, maka hendaklah menikah hanya dengan satu istri saja. Atau cukup dengan hamba-hamba wanita sebab tidak diwajibkannya untuk berbuat adil terhadap mereka. Nah, begitupun juga Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir juga berpendapat kalau memang seseorang itu tidak dapat berlaku adil atau dia khawatir khawatir berbuat zalim atau berbuat tidak adil, maka ya udah cukup wahidatan atau monogami saja, tidak perlu melakukan poligami. Az-Zuhaili juga Mbak Az-Zuhaili berpendapat bahwa poligami itu dibatasi oleh keperluan, keadaan darurat, alasan dan masalahnya sesuai dengan syariat. Nah, ini juga terdengar seperti perkataan siapa tadi ya, yang sebelumnya tadi Muhammad Abdul. Jadi kalau memang sesuatu itu darurat, baru diperbolehkan melakukan poligami. Jika memang ada keperluan-keperluan atau keadaan-keadaan alasan dan maslahatnya sesuai dengan syariat, maka baru diperbolehkan melakukan poligami. Kemudian kita langsung ke pendapat Ibnu Taimiyah. Kata beliau, poligami termasuk salah satu keistimewaan dalam syariat Islam karena mengandung banyak hikmah dalam poligami baik bagi laki-laki dan perempuan maupun masyarakat sosial dan pada umumnya. Kemudian ada pendapat dari kaum Rawafid, Syiah Rawafid, dan juga dari kaum Zahiriyah dan Al-Qasim bin Ibrahim dari kalangan Syiah Al-Qasimiyah. Kalau ini sedikit menyinggung pendapat ini ya, perbedaan pendapatnya tuh di jumlah terkait jumlah poligaminya nanti. Nah, menurut mereka huruf waw atau pada Quran surah An-Nisa ayat 3 tersebut bertujuan sebagai kata sambung. Sehingga masna wa sulasa wa ruba itu ditambahkan totalnya. Masna 2, wa sulasa 3, 5 jadinya kan, terus waruba dan 4 jadinya 9. Nah, ini mereka berpendapat itu ada 9 orang jadinya. Jumlah maksimal
poligami. Ada juga yang mengatakan batasannya 18 wanita dan seterusnya. Nah, ini pendapat sebenarnya yang lemah, bahkan pendapat ini bisa dikatakan salah atau ditolak. Karena dalam suatu riwayat pernah disebutkan ada satu sahabat Nabi ketika itu memiliki istri lebih dari 4, kemudian mereka masuk Islam, dia masuk Islam sahabat tersebut. Nah, kemudian Nabi memerintahkan kepada sahabat tersebut untuk ikhtar minhunna arba'an wa tulik sa'iruhunna. Pilih 4 kata beliau, pilih 4 saja dari istri-istri kamu, kemudian sisanya diceraikan atau ditolak. Nah, dari riwayat ini itu menunjukkan bahwasanya batasan jumlah poligami itu cuma 4. Jadi yang pendapat mengatakan bahwasanya masna wasulasa tambah 3 waruba tambah 4 sama dengan 9 itu salah atau ditolak. Karena jumlah maksimal poligami itu hanya 4 berdasarkan salah satu riwayat ini. Di sini didapatkan oleh Ahmad, Tirmizi, kemudian Ibnu Majah. Oke, itu mungkin sekilas terkait hukum poligami. Kemudian kita bahas singkat juga keadilan sebagai syarat poligami. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tadi, kebanyakan mayoritas ulama itu mensyaratkan bahwasanya keadilan itu merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dalam melakukan poligami. Di sini ada Abu Lais As-Samarqandi menjelaskan dulu katanya orang-orang itu menikahi perempuan dengan sejumlah yang mereka suka, kemudian diturunkanlah ayat ini, ayat Quran surah An-Nisa tadi. Maksud ayat ini ialah jika kamu tidak dapat bersikap adil kepada para anak yatim, hendaklah kamu juga takut untuk tidak dapat bersikap adil kepada istri-istrimu jika kamu melakukan poligami. Kemudian ada dari Fakhruddin Ar-Razi mengomentari ayat tersebut. Ar-Razi mengatakan jika kalian takut tidak dapat bersikap adil dengan banyak istri, maka cukuplah dengan satu istri. Nah, ini juga beliau berpendapat jadi kalau nggak bisa berbuat adil, ya cukup dengan satu saja. Tidak perlu melakukan poligami. Az-Zamakhsyari, Ibnu Katsir Al-Qurtubi, dan Asy-Syaukani juga satu pendapat dengan Imam Ar-Razi. Menurut mereka, hukum poligami tergantung dari kemampuan seorang dalam berbuat adil. Adapun terkait syarat untuk bersikap adil dalam poligami, nah ini mayoritas para ulama fikih berpendapat bahwa keadilan yang bersifat kualitatif dalam poligami ialah sesuatu yang tidak mungkin untuk dilakukan karena berkaitan dengan perasaan yang tidak ada kadar ukurannya dan tidak dapat dikontrol. Eh, Keadilan yang dimaksud dalam poligami ialah keadilan yang mampu diwujudkan oleh manusia dalam kehidupan berkeluarga, seperti memberi nafkah, pendidikan, dan kebutuhan lainnya. Nah, jadi yang dimaksudkan memberi keadilan kepada para istri ini bukan dari segi perasaan. Jadi kita tidak dapat mengkontrol perasaan kita. Misalkan ada seorang suami memiliki istri lebih dari satu, memiliki istri lebih dari satu, dua, tiga, atau empat, dia tidak dapat menjamin atau meratakan rata semua perasaan mereka itu satu, dua, tiga, empat tersebut. Itu tidak bisa. Nah, sehingga yang dimaksud keadilan di sini itu ialah adil berupa seperti materi, kebutuhan rumah tangganya, kehidupan keluarganya, kebutuhan lainnya, nafkah, eh, baik itu yang lahir ataupun yang batin, nah itu yang dapat dipenuhi atau harus sama rata keadilannya. Kalau adapun perasaan itu tidak dapat dikontrol oleh seorang suami. Nah, begitu juga dari Al-Kasyani, poligami hukumnya boleh, namun syaratnya harus dapat bersikap adil. Tetapi apabila seseorang khawatir tidak dapat bersikap adil dalam nafkah lahir dan nafkah batin kepada para istrinya, maka Allah menganjurkan kepada kaum laki-laki untuk menikah hanya dengan satu istri saja. Nah, dari sini kan sebenarnya nafkah yang harus dipenuhi dalam syarat keadilan itu ialah nafkah lahir dan batin saja. Nafkah lahir seperti sandang pangan dan papan, dan nafkah batin seperti membagi giliran tidur dan lain sebagainya. Nah, adapun seperti perasaan tadi itu tidak dapat dikontrol oleh seorang suami kepada istri. Kemudian terkait nafkah lahir, nah di sini suami juga dilarang nanti mengganti kewajiban nafkah batinnya dengan uang. Demikian juga bagi seorang istri tidak boleh memberikan uang kepada suami untuk dapat jadwal giliran lebih. Jadi misalkan suami ada punya 3 istri atau 4 istri, kemudian dia tertarik kepada si A misalkan sehingga nanti dia memberikan uang lebih kepada si B atau si C agar dapat lebih lama bersama si A. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Ataupun sebaliknya, misalkan ada seorang istri
si A karena dia pengen lebih lama dengan suami sehingga memberikan uang lebih kepada suami. Ini saya kasih uang sekian, tapi saya jumlah lamanya lebih lama ya daripada istri lain. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Jadi tidak diperbolehkan mengganti giliran jatah malam kepada entah itu dari suami atau dari istri, itu tidak diperbolehkan. Jadi keadilan di sana itu juga harus sama rata. Kalau misalkan satu malam di sini, satu malam di sini, di sini, di sini. Seperti itu. Kemudian juga Ibnu Rushd juga memberikan komentar terkait keadilan dalam poligami. Menurut beliau, kewajiban berbuat adil di antara para istri sudah menjadi ijma ulama yang tidak dapat ditawar lagi. Sedangkan terkait jumlah istri yang diperbolehkan ialah terbatas pada 4 orang saja. Nah, ini juga terkait jumlah ya. Ini Ibnu Rushd ini juga menjawab yang menentang perkataan dari atau komentar dari para wafid dan sebagainya tadi. Kemudian dari menurut Al-Qurtubi, memahami bahwa bersikap adil dalam kasih sayang, hubungan biologis, dan pembagian nafkah. Bahkan menurut Imam Al-Qurtubi berpendapat bahwa sebenarnya perintah Allah ialah menikah hanya dengan satu istri saja apabila khawatir tidak dapat berbuat adil dalam menggilir dan menyikapi istri. Hal ini menunjukkan bahwa bersikap adil kepada para istri hukumnya wajib, adapun dalam persoalan adil perihal hati, Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya untuk berlaku adil terhadap para istrinya, yaitu menyamakan kecenderungan hati dalam cinta kasih sayang dan hubungan intim, Allah juga menjelaskan keadaan manusia bahwa mereka secara asal penciptaan tidak dapat menguasai kecenderungan hati. Nah, ini juga Imam Al-Qurtubi menjelaskan terkait kecenderungan hati, itu manusia tidak dapat mengkontrol lebih suka sama siapa, itu tidak dapat atau membagi ratakan hal tersebut. Nah, tapi nanti di sini pendapat saya lupa ya. Mungkin saya singkat aja. Tapi juga tidak diperbolehkan seperti ini. Misalkan karena manusia tidak dapat mengkontrol perasaannya, tidak dapat mengkontrol kecenderungan hatinya kepada seseorang, tapi bukan berarti nanti seorang suami itu memperlakukan lebih istimewa kepada salah satu istrinya kepada yang lain. Misalkan seorang suami karena dia lebih cenderung kepada si A, maka dia lebih banyak memberikan kasih sayang effortnya kepada si A dibanding kepada istri-istri yang lain, B, C, dan D. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Jadi meskipun dalam mengontrol perasaan, kecenderungan hati tidak dapat dikontrol, tapi ketika dalam melakukan action kepada para istri, entah itu A, B, C, dan D misalkan, itu tidak boleh satu dengan yang lain itu lebih apa ya, lebih lebih cenderung lebih banyak antara A misalkan daripada yang B, C, dan D dalam hal pembagian. Sehingga ya tetap harus membagikan secara rata kepada semua istri. Entah Putus, putus. Putus, putus. Tidak ada suaranya. Ya, Prof. Coba saya sambungkan Ya, dulu ke pemateri. tidak ada suara hilang. Ya, ya. Sekarang baru keluar. Ya, ya. Tolong keluar oke, ya. Ya, silakan. sekarang udah jelas.
Oke, ngapunten, maaf tadi agak terputus jaringannya. Ya, 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 Oke, ya. mungkin ini ya langsung saya simpulkan aja. Sebenarnya belum banyak. Nah, untuk terkait keadilan ini, sebenarnya poin intinya itu seorang suami itu harus harus memberikan keadilan terhadap istri Tuhan kehidupan, rumah tangga dan sebagainya, ataupun juga dalam nafkah batin seperti memberikan jatah giliran, jatah malam dan lain sebagainya. Nah, itu suami harus memberikan secara sama rata terhadap istri. Adapun dalam permasalahan hati, kecenderungan hati, seorang suami tidak dapat mengkontrol, saya tidak saya cenderungnya ini kepada si A, itu tidak dapat mengkontrol hal tersebut. Nah, tetap suami itu cenderungnya kepada A. Bukan berarti suami itu boleh mengistimewakan A itu dengan lebih daripada kepada istrinya. Jadi dalam hal zahiriyah itu tetap harus berlaku adil sama rata. Adapun secara yang di dalam perasaan hati, kecenderungan hati itu eh, tidak termasuk syarat atau diperbolehkan jika memang seseorang itu kecenderungan hatinya terhadap salah satu istrinya. Mungkin seperti itu aja ya, singkatnya. Mohon maaf tadi agak kepotong, agak terputus jaringan di sini. Mungkin langsung ke ini, selanjutnya asas perkawinan dalam Islam yang akan dijelaskan oleh Ustadz Haidar. Saya serahkan kepada Ustadz Haidar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya suaranya terdengar ya? Halo? Alhamdulillah Iya, terdengar terdengar. Ustadz. Sangat jelas. Ya. Asas perkawinan dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke asas perkawinan dalam Islam, kita akan masuk dulu adat dan kebiasaan pada masa jahiliyah sebelum Islam ya terhadap wanita, terutama wanita janda. Di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'duluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Artinya wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mewarisi wanita, menjadikannya seperti barang warisan. Ya. Ini tafsirnya adalah di antara adat buruk masyarakat jahiliyah sebelum Islam, ya, itu adalah apabila seorang suami ya mati kemudian meninggalkan istri, maka anaknya datang kepada bekas istri ayahnya. Artinya datang kepada ibunya itu. Dalam hal ini di tafsirnya merupakan ibu tirinya. Kemudian atau datang salah seorang keluarga bekas suaminya. Kemudian yang bersangkutan ini telah lebih berhak memperistrikannya daripada orang lain. Artinya bekas istri dari suaminya itu dinikahi oleh anaknya sendiri. Bahkan sejak itu kebebasan wanita atas dirinya sendiri telah diambil oleh anak sang ayah dan keluarga dari sang anak tadi. Maksudnya perempuan tadi, wanita janda itu tidak dibebaskan untuk menikah dengan selain dari keluarganya. Bahkan anaknya sendiri itu menikah dengan ibunya sendiri. Ini adalah sesuatu perbuatan yang keji ya dalam masa jahiliyah. Kemudian dalam Islam sendiri, janda itu dibebaskan untuk menikah lagi setelah masa idahnya selesai dan tanpa perlu meminta izin ke walinya, bahkan sah jika menikah tanpa wali karena ia berhak atas dirinya sendiri. Kemudian berkaitan dengan asbabun nuzulnya, Imam As-Suyuti menjelaskan dengan sanad yang hasan ya dari Abu Umamah bin Sahal bin Hunayf, dari ayahnya ia berkata, yaitu ketika Abu Qais bin Al-Aslat wafat, kemudian putranya ingin menikahi istrinya. Tradisi seperti itu diperbolehkan bagi orang-orang di masa jahiliyah yang sebelumnya. Lalu turun ayat ini yang melarang hal tersebut. Imam As-Suyuti menjelaskan dalam tradisi jahiliyah
ahli waris suami mewarisi istri yang ditinggal mati olehnya. Kemudian dinikahi tanpa mahar, ya, atau dinikahkan kepada orang lain dan ia ambil maharnya. Dicegah untuk menikah dengan orang lain hingga ia menebus dirinya dengan harta yang diwariskan oleh suaminya. Artinya mahar yang dulu dibayarkan oleh suaminya itu tidak dianggap sudah cukup mahar bagi orang yang menikah setelah suaminya wafat. Nah, ini juga mendolimi wanita pada waktu itu. Kedua, kebiasaan jahiliyah adalah jika mereka ingin menikahi janda bekas istri ayah yang tadi, maka ia dilakukan tanpa membayar mahar lagi. Nah, ini yang tadi ya, dengan alasan mahar yang dibayar sang ayah bekas suaminya sudah cukup untuknya. Kemudian yang ketiga, masyarakat jahiliyah tidak jarang menghalangi wanita-wanita, apalagi bekas istri mereka untuk menikah. Atau jika tidak mencintai istrinya lagi, maka mereka tidak menceraikannya dan tidak pula memperlakukan mereka sebagaimana seorang istri. Artinya kehidupannya terkatung-katung. Bukan dianggap istri juga enggak, ya. Kemudian juga enggak diceraikan. Atau menghalangi wanita janda yang ditinggal mati suaminya untuk menikah lagi dengan siapa yang disukainya dengan tujuan untuk memperoleh imbalan materi, yaitu berupa mas kawin atau mengambil warisan yang diperoleh dari bekas suaminya. Kemudian ya, dari ayat tadi kan ada wala ta'duluhunna litadabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Nah, tafsir dari illa ayatina bi fahishatin mubayyinah adalah perbuatan keji yang dimaksud dalam ayat ini adalah perbuatan zina. Namun boleh jadi adalah perbuatan nusyuz. Jadi ada dua tafsir. Bisa zina, bisa juga nusyuz. Namun pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama yang mengatakan adalah perbuatan illa ayatina bi fahishatin mubayyinah itu adalah perbuatan berzina. Perbuatan zina adalah ketika istri berkhianat terhadap suaminya dengan melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain tanpa ikatan pernikahan yang sah. Sedangkan nusyuz adalah pembangkangan seorang istri terhadap suaminya seperti angkuh, tidak taat, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak wajar dengan harapan agar suaminya menceraikannya dan sesaat sesudah itu dia menikah dengan pria yang dia cintainya. Maka untuk mencegah hal tersebut dan agar tidak merugikan suami, Allah benarkan suami mengambil langkah agar dia tidak kehilangan dua kali. Yaitu pertama kehilangan istri, yang kedua kehilangan mas kawin. Demikian penggalan ayat ini, di samping mengingatkan suami supaya tidak mendolimi istri, juga menguntungkan istri supaya mendapatkan haknya, sekaligus memelihara hak-hak suami. Ini ada di tafsir Al-Misbah kayak Quraisy Shihab. Kemudian ya ada dua kondisi menurut para ulama, yaitu jika istri berzina, maka istri boleh diceraikan dan mas kawin atau mahar yang dulu pernah dibayarkan oleh suaminya ketika akad boleh diminta kembali oleh suaminya. Kemudian yang tadi kan berbuat zina ya, kalau sekarang berbuat nusyuz, maka suami ya dalam An-Nisa ayat 34 itu dijelaskan bahwasanya istri dinasihati oleh suaminya untuk bisa kembali taat. Kalau masih tidak mempan maka pisah ranjang. Kalau masih tidak mempan lagi maka suami dibolehkan untuk memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Nah, pembahasan tentang istri nusyuz ini akan dijelaskan pada bab yang berikutnya, yaitu surat An-Nisa ayat 34. Kemudian di ayat yang tadi juga disebutkan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya. Seorang suami itu diperintahkan untuk bergaul kepada istrinya itu dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Ada ulama yang memahami dalam arti perintah untuk berbuat baik kepada istri yang dicintai maupun tidak. Kata ma'ruf mereka pahami mencakup yaitu tidak mengganggu, tidak memaksa, dan juga lebih dari itu berbuat ihsan dan berbuat baik kepadanya. Syekh Asy-Sya'rawi memiliki pandangan yang lain. Dia menjadikan perintah berbuat baik kepada istri ditujukan kepada para suami yang tidak mencintai lagi istrinya. Karena nanti ada penjelasan wa ashiruhunna bil ma'ruf kepada para suami yang masih mencintai, bahkan lebih mencintai istri yang satu daripada istri yang lain. Nah, yang di sini itu ketika suami posisinya tidak lagi mencintai istrinya, maka tetap diperintahkan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Nah,
Imam Asy-Sya'rawi, Syekh Asy-Sya'rawi ini memiliki pendapat yang berbeda, yaitu beliau membedakan antara mawaddah yang seharusnya menghiasi hubungan suami istri dengan ma'ruf yang diperintahkan di sini. Kalau al-mawaddah menurut beliau adalah berbuat baik kepadanya, merasa senang bersamanya, serta bergembira dengan kehadirannya. Artinya masih ada cinta. Sedangkan ma'ruf tidak harus demikian. Mawaddah pastilah disertai dengan cinta, sedangkan ma'ruf tidak diharuskan adanya cinta. Asy-Sya'rawi merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang menafikan adanya mawaddah atau cinta kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu adalah bapak, anak, saudara dan lainnya. Ini ada di surat Al-Mujadalah ayat terakhir. Padahal katanya dalam ayat yang lain Allah memerintahkan anak untuk bergaul dengan ma'ruf kepada ibu bapak yang memaksa anak untuk tidak percaya kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti berbeda antara ma'ruf dengan mawaddah. Asy-Sya'rawi mengingatkan kaum muslimin tentang di atas agar kehidupan rumah tangga tidak berantakan hanya karena cinta suami telah pupus terhadap istrinya. Walaupun cinta putus, tetapi ma'ruf masih diperintahkan. Ketika ada seseorang yang bermaksud menceraikan istrinya dengan alasan dia tidak cinta lagi, ya, di zaman sahabat juga terjadi. Umar bin Khattab langsung menegur, apakah rumah tangga hanya dibina atas dasar cinta? Kalau demikian, mana nilai-nilai luhur, mana pemeliharaan, mana amanah yang engkau terima, dan seterusnya. Kemudian sambungan ayatnya, fa in karihtumuhun fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jika kamu sudah tidak cinta pada istri kamu sendiri, maka bersabarlah. Karena mungkin fa asa an takrahu syai'a, engkau tidak menyukai sesuatu dari istrimu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Sementara Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Nah, ini ada penafsiran dari Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Indonesia ya, menafsirkan, bila kalian tidak menyukai mereka, yaitu istri-istri kalian, maka pertahankanlah mereka sebagai istri secara baik. Mungkin ada kelakuan istri yang kita tidak suka, atau ada satu dua hal yang membuat kita itu merasa risih dengan istri kita, maka jangan langsung dicerai. Mereka hanya, jangan cerai mereka hanya karena ketidaksukaan hati, sementara tidak ada faktor-faktor dari mereka yang membuatnya tidak suka. Bisa jadi kalian tidak suka terhadap mereka, sementara Allah jadikan kebaikan yang banyak dengan menjadi suami atas istri kita yang mungkin kita tidak cintai. Seperti mendapatkan anak yang solih, sehingga ketidaksukaan itu berubah menjadi rasa cinta, mendapatkan pahala yang sangat besar di akhirat, dan pujian yang indah di dunia karena tetap menafkahi dan tetap berbuat baik pada mereka meskipun sebenarnya bertentangan dengan hati. Nah, ini adalah muasyarah bil ma'ruf kepada istri yang tidak dicintai. Sekarang muasyarah bil ma'ruf terhadap istri yang sangat dicintai, ini juga ada ya di surat An-Nisa ayat 129. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Wala fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahim. Ini juga masuk di penafsiran yang tadi disampaikan oleh Abdurrahim ya, bahwasanya kamu sekali-kali tidak dapat berlaku adil di antara istri-istri kamu. Artinya cinta itu memang susah untuk berbuat adil, tapi yang dituntun oleh ulama berbuat adil itu adalah secara lahiriah, yaitu pembagian harta, pembagian mabit dan seterusnya. Walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, walau harastum. Fala tamilu, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung ya terhadap satu istri yang terlalu dicintai, sehingga kamu biarkan istri-istri yang lain itu terkatung-katung, tidak dinafkahi, tidak diberi jatah malam dan seterusnya itu. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini adalah tafsir untuk ayat 129 dari surat An-Nisa. Kemudian kita langsung aja ke paragraf yang terakhirnya. Keadilan yang tidak dapat diwujudkan itu adalah dalam urusan cinta. Bahkan cinta itu sebenarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu cinta yang lahir atas dorongan perasaan dan cinta atas dorongan akal. Yang tidak mungkin dapat diwujudkan di sini adalah keadilan dalam cinta berdasarkan perasaan. Sedangkan cinta yang berdasarkan akal dapat diusahakan manusia, yakni dengan memperlakukan istri dengan baik.
kemudian membiasakan diri dengan kekurangan-kekurangannya, kemudian memandang semua aspek kebaikan padanya, bukan pada aspek keburukannya. Inilah yang dimaksud dalam Quran surat An-Nisa ayat 129, jangan terlalu cenderung kepada salah satu istri yang kamu cintai. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 19 yang tadi kita bacakan, janganlah kamu terlalu cenderung mengabaikan kebaikan salah satu istri hanya karena kita sudah tidak cinta. Itu adalah ketika seorang suami tidak lagi cinta dengan istrinya. Kemudian yang ketiga adalah muasyarah bil ma'ruf terhadap istri yang ingin dipoligami. Pada dasarnya Islam tidak mensyaratkan bagi suami harus meminta izin atau ridho istri untuk melakukan poligami atau menikah lagi. Artinya nikah tanpa izin istri itu sebenarnya sah-sah saja. Bahkan dalam Al-Quran dan hadis tidak ada yang menyebutkan alasan dibolehkan atau dilarangnya seorang suami untuk melakukan poligami. Hanya saja ini ya, Islam memberikan syarat kepada suami untuk harus mampu bersikap adil kepada istri-istrinya. Dan itu merupakan asas poligami yang harus dipenuhi. Ada fatwa dari Lajnah Ad-Daimah As-Saudi. Di sana disebutkan, bukanlah suatu kewajiban bagi suami apabila ingin menikah lagi itu untuk meminta izin atau ridho dari istri yang pertama. Akan tetapi di antara kemuliaan akhlak, muasyarah bil ma'rufnya, ya, muamalah yang baik pada istri adalah suami menghibur istri, meringankan kesedihannya akibat poligami, karena tabiat wanita itu kan memang tidak ingin dipoligami. Ya, kemudian bermanis muka, bergaul dengan baik, perkataan yang indah, dan memberikan harta yang bisa membuatnya ridho. Melihat realita di zaman ini yang dengan mudahnya akses komunikasi dan internet, sehingga sudah seharusnya seorang suami memberitahu kepada istrinya bahwa ia akan melakukan poligami. Jadi kalau memang bisa dilakukan izin ataupun menyampaikan saya mau poligami, sampaikan. Karena itu lebih baik daripada tanpa izin ataupun tidak ada perkataan sama sekali. Sangat sulit untuk menyembunyikan perihal hal ini karena saking di akhir zaman ini kan akses komunikasi dan internet luar biasa. Dan kalaupun poligami itu baik, maka untuk apa hal tersebut itu disembunyikan? Kecuali memang ada hal-hal tertentu dalam tanda kurung yang buruk ya, yang ingin ditutupi oleh sang suami. Sangat sulit bagi suami untuk mempergilir jatah bagi istri-istrinya jika masih disembunyi-sembunyikan. Maka sebagai bentuk muasyarah bil ma'ruf kepada istri, sudah selayaknya suami meminta izin dan memberitahu ya kepada istri bahwasanya dia ingin menikah lagi. Kemudian ada ya pasal yang mengatur poligami di negara Indonesia ini, itu disebutkan di sana bahwasanya alasan yang dibolehkan untuk melakukan poligami adalah misalkan istri sudah tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai istri, atau yang kedua istri mendapatkan kondisi kecacatan dalam badannya, atau yang ketiga istri tidak dapat melahirkan. Nah, ini adalah syarat yang ditentukan oleh pasal yang ada dalam negara kita Indonesia, yaitu pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan tahun 1975. Dan dalam prakteknya nanti seorang suami diharuskan memenuhi 2 syarat tertulis lainnya. Misalkan ya di sana disebutkan surat izin dari pengadilan, itu syaratnya lumayan banyak yang harus dipenuhi. Kemudian surat tertulis persetujuan dari pihak istri yang mengizinkan suaminya untuk melakukan poligami. Nah, ini ada sebuah penelitian dalam sebuah jurnal, yaitu perkawinan poligami tanpa izin istri pertama itu dapat menjadi problematika yang serius dalam rumah tangga, terutama dalam hal psikologis. Ya, kondisi batin istri yang tidak bisa menerima masuknya perempuan baru ke dalam kehidupan suaminya bisa membuat istri itu tertekan secara batin, secara psikis. Maka dari itu tertekannya dan merasa dikhianati istri oleh perbuatan suami, poligami yang dilakukan oleh suami tadi dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk psikologis. Kemudian yang terakhir adalah tafsir surat An-Nisa ayat 34, yaitu menasihati istri yang nusyuz dengan ma'ruf. Tadi sudah disebutkan bahwasanya nusyuz adalah perbuatan istri yang
tidak taat kepada suami. Sebenarnya nusyuz suami ke istri juga ada dalam surat An-Nisa ayat 128 itu. Wa in khiftum alla wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan dan seterusnya itu, ketika suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya maka itu disebut suami yang nusyuz. Nah, di sini istri yang nusyuz itu diperbolehkan bagi seorang suami untuk memberikan nasihat. Jika nasihatnya masih tidak dihiraukan, maka pisah ranjang. Kalau masih pisah ranjang belum dihiraukan, maka dipukul. Nah, yang menjadi problematika biasanya dipukulnya ini. Yang menjadikan orang-orang orientalis ataupun orang-orang yang suka mengkritik Islam itu menganggap Islam itu sangat diskriminatif terhadap perempuan. Sebenarnya ada tafsirnya. Misalkan menurut Ibnu Abi Hatim, ya, afwan. Ini, ulama tafsir dari zaman klasik hingga kontemporer sudah memberikan tata cara dalam upaya mengembalikan istri supaya taat dan tidak nusyuz. Prof sudah nggak di Zoom ya? Iya Ustadz, beliau Ya. keluar. Minta dikirimkan Ya. makalahnya aja. Ini dilanjutkan aja berarti ya, Dilanjutkan. sampai selesai. Iya. Ya. Ya. Putus-putus suaranya. Ini diselesaikan dulu aja, tanggung soalnya. Gimana? Ya, saya lanjutkan aja ya, tanggung soalnya. Nanti tadi ada WA dari Prof. Baik, Ustadz. Lanjutkan. Oke, yang pertama dengan menasihati secara halus. Udah ya tadi. Kemudian yang kedua pisah ranjang. Terus yang ketiga adalah pukul dengan pukulan yang tidak melewati batas. Wahbah Zuhaili menjelaskan dalam tafsirnya bahwa pukulan di sini adalah pukulan ringan yang tidak menyakitkan dan membahayakan. Kemudian menjauhi pemukulan di daerah wajah dan tidak boleh mengulangi pukulan di tempat yang sama. Karena akan meninggalkan bekas ya kalau terus di tempat yang sama itu. Kemudian dibolehkan memukul bagian bahu istri sebanyak 3 kali dengan menggunakan tangan. Kemudian memukul di sini juga bisa diartikan dengan menggunakan kayu kecil, siwak atau benda kecil lainnya. Kemudian meskipun tindakan memukul istri yang nusyuz ini dibolehkan, namun para ulama sepakat bahwa meninggalkannya itu lebih utama. Sebagaimana sabda Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah yang tidak pernah memukul istrinya. Jadi itu presentasi dari kelompok 10. Mungkin setelah ini bisa dilanjutkan dengan diskusi kalau ada. Saya kembalikan kepada Abdurrahim. Baik, Ustaz, terima kasih Ustaz Haidar yang sudah menjelaskan dengan jelas kepada kita ya terkait muasyarah tadi. Sekarang lanjut diskusi berarti ya tetap ya kita selesaikan. Oke, kepada Bapak Ibu, Ustadz Ustazah yang mungkin punya saran atau ya koreksi juga bisa boleh. Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa kita diskusikan terkait poligami. Ini sebenarnya lebih cocok kepada ustadz-ustadz yang udah ini ya, udah menikah. Ustadz Haidar, Ustadz Abdul Ilah, dan lain sebagainya. Monggo dipersilakan jika ada yang pengen didiskusikan untuk hari ini. Izin bertanya, Bapak-Bapak. Ini silakan Bu. Siapa? Bu Ayun ya Iya. suaranya. Ini Iya, menurut ya. perspektif pribadi narasumber yang kebetulan Bapak-Bapak, apabila terjadi misalkan nih,
terjadi suami misalkan jatuh cinta dengan perempuan lain dan memohon izin untuk berpoligami. Menurut bapak-bapak narasumber ini, perempuan yang baik itu yang bertahan dengan pernikahannya meskipun menanggung luka batin yang nggak tahu kapan sembuhnya, atau perempuan yang membebaskan dirinya dan juga suaminya untuk menikah dengan perempuan baru dan membebaskan dirinya dari apa ya, dari luka-luka dengan segala konsekuensinya setelah berpisah dengan suaminya. Begitu. Minta apa ya? Ini perspektif pribadi aja sih menurut bapak-bapak, gimana? Laki-laki itu gimana gitu? Menurut kalian perempuan yang baik atau istri yang baik itu dalam kondisi seperti itu, yang seperti apa gitu? Ya, baik, terima kasih. Ustazah Ayun. Berat Kata pertanyaannya. kata Kak Aziza ini kata menurut sama ayangnya sangat ditekankan ya intonasinya. Berat ini. Berat. Oke, mungkin saya ulang kembali ya pertanyaannya. Singkatnya seperti ini ya, ketika ada suami itu ingin jatuh cinta kepada perempuan lain dan ingin melakukan poligami, maka perempuan yang baik itu menurut bapak-bapak ya, perspektif bapak-bapak maksudnya dari kaum bapak-bapak, apakah perempuan tersebut itu harus mempertahankan pernikahannya dengan menanggung ya luka dan lain sebagainya yang tidak tahu kapan sembuhnya tadi ya, atau ya udah dipersilakan misalkan dengan perempuan tersebut dan dia pisah atau cerai seperti itu bukannya? Kalau tidak salah tadi yang saya tangkap pilihannya. Iya, betul Bapak-bapak. Mengingat ibu ini kan Oke. perannya dalam rumah itu sebagai madrasah ya, madrasah bagi anak-anak. Artinya psikis ibu itu kan mempengaruhi apa yang terjadi di dalam rumah. Jadi menurut Bapak-bapak itu bagaimana sikap terbaik seorang perempuan dalam kondisi seperti itu? Oke, baik. Terima kasih Ibu Ayu. Mungkin lebih cocok yang menjawab ialah Bapak Haidar ya, karena saya di sini belum menjadi bapak-bapak. Mungkin dipersilakan Ustadz Haidar, bagaimana posisi antum kalau di posisi tersebut misalkan, atau ya pandangan antum dengan permasalahan atau persoalan tersebut bagaimana? Persilakan monggo Ustadz Haidar. Berat juga sih. Suaranya putus-putus enggak nih? Jelas Aman Ustadz, Kak, jelas. aman. Aman. Jelas ya. Kalau saya sendiri sih waktu menikah itu sama istri dibilang syaratnya nggak boleh poligami ya. Dan itu kalau sudah mengajukan syarat seperti itu kan berarti harus dipenuhi. Walaupun menurut Imam Abu Hanifah itu syarat seperti itu tidak wajib dipenuhi karena tidak sesuai dengan apa namanya hal yang diperbolehkan dalam agama lah. Jadi syaratnya apa batil gitulah bahasanya. Tapi seandainya sudah terjadi hal seperti itu, kondisi terbaik bagi seorang istri menurut saya ya dalam sudut pandang laki-laki itu adalah bertahan. Karena kan tadi sudah disebutkan seorang istri mungkin sudah menjadi seorang ibu, punya anak-anak yang mungkin mereka butuh sosok ayah dalam kehidupan mereka. Kemudian seorang istri apabila dia tidak bekerja ya berarti kan menggantungkan kehidupan kehidupannya pada suaminya. Nah itu belum tentu nanti ada ya laki-laki lain yang akan menjadi suaminya, menanggung hidupnya, kemudian menanggung anak-anaknya, bahkan kalau sudah punya anak banyak. Nah sebenarnya kondisi terbaik adalah bertahan. Meskipun hal tersebut berat ya bagi seorang istri, ya kondisi di mana ternyata suaminya yang dicintai itu melakukan poligami, kemudian hadir perempuan apa namanya baru dalam kehidupannya. Seandainya dari sisi perempuan ya itu mengesampingkan perasaan, kemudian lebih mengutamakan akal dalam hal ini, kemudian dipikirkan ke depannya, oh nanti bagaimana nasib anak-anak saya,
bagaimana nasib mereka yang butuh sosok ayah, butuh apa namanya pendidikan dari ayah dan seterusnya itu, maka mungkin akan lebih bertahan. Tapi kalau sudah terkalahkan dengan perasaan, 100% pasti seorang istri itu akan meminta kepada suaminya, udah ceraikan saja saya gitu misalkan ya. Walaupun dalam Islam sendiri seorang istri menggugat cerai hanya karena suaminya poligami itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Karena ini hal yang tidak dilarang poligami itu. Cuman ya itu tadi kembali ke kondisi terbaik ya adalah bertahan. Mungkin itu jawabannya. Gimana Mbak Ayun? Iya, ya udahlah, makasih loh ya. Baik, Ya, terima kasih mungkin Pak Haidar. Mungkin ini Ustaz, ya kita perlu mendengar jawaban dari Kiai Abdul Ilah atau Kiai Bastah ini. Bagaimana? Boleh-boleh teman-teman bapak-bapak iya ini waduh yang sudah Apakah senior senior. lebih senior. Kiai Abdul Ilah sama Kiai Bastah hadir mana? Mana nih Kiai Bastoh dan Kiai Abdul Ilah? Kayaknya ada ini. Atau mungkin Ustadz Bastoh, Ustadz Afdol juga bisa. Oke, Ustadz Bastah itu udah terlihat tadi kameranya. Dipersilakan, Ustadz. Dipersilakan untuk speak up. Oke, mungkin saya ulang ya sedikit pertanyaannya. Jadi begini Kiai Bastah. Tadi ada persoalan pertanyaan dari Bu Ayun. Bagaimana tanggapan antum ketika seorang suami dia tertarik terhadap perempuan lain dan berniat untuk melakukan poligami? Apakah posisi yang lebih baik itu untuk seorang perempuan ialah bertahan, mempertahankan pernikahannya dengan segala konsekuensi seperti menahan lukanya dan sebagainya yang tidak tahu kapan sembuhnya? Atau ya udah dia nikah dengan perempuan tersebut dan melepaskan rumah tangganya? Kira-kira bagaimana ya Mas Toh terkait permasalahan tersebut? Silakan Ustaz. Nggak apa-apa, lagi di depan, lagi di depan istri ya. Semoga jawabannya masih ini ya, masih sesuai, nggak subjektif atau objektif ini.
Oke, baik. Ustadz Abdul Ilah udah hadir bersama kita. Pembahasannya tentang poligami, Ustadz. Apakah Ustadz Abdul Ilah bisa speak up? Open mic? Iya, Ustaz. Setuju aja. Setuju sama yang mana nih, Ustadz? Setuju dengan pendapat siapa? Mungkin teman-teman yang lain kalau ada yang mau speak up boleh juga. Dari sisi wanita mungkin bagaimana kalau hal seperti itu terjadi, bagaimana? Wah, iya benar. Sepertinya kita juga harus mendengar jawaban dari kaum ibu-ibu. Jadi kita udah dapat jawaban dari Ustadz Haidar sebagai perwakilan kaum bapak-bapak. Mungkin ada dari teman-teman sebagai perwakilan kaum ibu-ibu untuk memberikan pendapatnya. Saya kali ya. Sepertinya yang disarankan menjawab adalah ibu-ibu yang sudah menikah ya. Karena yang belum menikah tidak tahu rasanya bagian seperti apa. Saya coba ini kali tambahin ya. Baik, Ibu Sofia. Boleh Silakan. Ibu Sofia. Begini, kalau berdasarkan pengalaman sih, bukan pengalaman di poligami, pengalaman ngelihat orang yang mempoligami istrinya gitu. Kebanyakan tuh istrinya itu pada minta cerai. Kebanyakan begitu. Gitu loh. Kalau menurut saya sih kalau istri yang ngerti agama itu sebenarnya nggak perlu minta cerai karena emang itu kan emang maksudnya kan poligami emang dalam agama nggak apa-apa gitu kan. Yang penting sebenarnya buat suami itu sebenarnya kalau sebelum mempoligami istrinya dia mestinya mempersiapkan istrinya dulu gitu loh dengan mendidik istrinya gitu. Siapkan istrinya kalau istrinya itu akan seperti itu kondisinya gitu. Kalau misalnya istrinya udah siap, insya Allah istri itu nggak minta cerai gitu. Nah ini juga budaya juga pengaruh gitu. Kok di Indonesia kayaknya budayanya menolak ya. Bener nggak? Banyakan tuh apa orang yang dipoligami sebenarnya dia udah nerima. Contoh lah misalnya yang terjadi di Ustadz gitu kan. Dia tuh udah nerima istrinya, tapi media itu bikin dia atau teman-temannya atau bikin manas-manasin dia, jadi dia minta cerai akhirnya gitu. Kalau kalau yang terjadi di Malaysia nih itu diterima gitu. Suami yang poligami di sini diterima. Bahkan istrinya tuh rame-rame gitu, mendukung suaminya sampai 4 gitu. Itu sampai masuk TV. Padahal suaminya itu bukan orang yang mampu banget gitu. Terus saya juga punya tetangga di sini. Apa namanya? Orang dia orang apa ya? Orang Myanmar, yang satu orang Afgan. Itu punya istri 2 dan satu rumah gitu. Kita melihatnya adem-adem aja, maksudnya kita melihatnya damai-damai aja gitu. Jadi kayaknya emang suami juga punya tanggung jawab untuk mendidik istrinya ke sana gitu. Kalau emang dia mau poligami begitu. Seperti itu jawabannya. Insya Allah. Ini buat bapak-bapak ya. Tapi apa namanya? Memang penting juga ketika suami itu kalau mau poligami dipersiapkan istrinya. Jangan sampai ya kejadian yang sama akhirnya istri malah
meminta cerai. Saya juga punya guru TPA dulu, perempuan gitu kan, ibu-ibu. Pada suatu ketika malah menyuruh suaminya untuk poligami. Ini real ya, saya juga melihat sendiri bahwasannya ketika seorang istri itu memang solihah banget gitu, poligami itu bukan hal yang bermasalah. Tapi seandainya seorang suami itu bisa berlaku adil atau bahkan monogami seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Abdurrahim tadi, itu jauh lebih baik menurut para ulama seperti Imam Nawawi dan imam-imam yang lainnya. Itu aja mungkin. Oke, mungkin kita cukupkan ya. Tadi kita udah dapat 2 jawaban, perspektif dari kaum bapak-bapak dan juga dari kaum ibu-ibu. Sekarang kita mau lanjut ke 2 kelompok atau tidak? Ini bagaimana? Satu kelompok aja. Ya nanti Satu. sama Katanya Prof. monogami aja. Nah ini sih, ini nanya di grup katanya mau presentator kedua atau tidak? Ngikut-ngikut. Satu saja. Kak Firda, untuk jam berikutnya ada kabar dari Walid nggak ya? Apakah kita ada kuliah sama Yasin atau enggak setelahnya? Terserah presentator siapa apa Ada enggak. Kak Firda nggak di sini? Ya. Ada Firda. Fir? Kelompok berikutnya siapa presentatornya? Saya aja sama Bella sama Pak Nafis. Oke. Berapa halaman, Bu? Panjang pembahasannya? Enggak terlalu sih. Mm-mm. Oke. Kasih ya, Bu. Serah sih teman-teman gimana, mau 1 atau mau 2? Tapi kalau yang ini ya Prof juga nggak nyimak dari awal ya berarti ya. Masih sisa berapa makalah ya, Mbak Rani? Sisa 3, Bu. 3 lagi. Ada 3 lagi. 3 lagi, Bu. Iya, besok belum tentu bisa 2 makalah juga ya. Iya, kayaknya beliau besok maunya bahas yang hari ini. Gitu. Sama Baiknya, 1 tambahan mudah-mudahan ya. baiknya gimana menurut teman-teman aja? Manut. Menurut saya Coba terusin aja kali ya. dipastikan dulu teman-teman bisa apa enggak besok. Voting di grup. Besok aja kali, Mbak. Saya juga setujunya besok aja, Bu. Biar nanti Iya. lebih tuntas gitu sama Prof. Iya. Ya biasanya Prof yang langsung ngoreksi. Iya, kan kalau Ya, karena misalnya kalau tadi sekarang kan yang kosong banget kelompok karena Prof 1 nggak udah sempat nyimak. Ya udah berarti hari ini udah Kalau mau nyimak kelompok ya. sedikit. Berarti besok Ya. kalau 1 aja nggak apa-apa. ini lagi besok 1 lagi berarti Ibu Chandra dan Itu kelompok nanti ya. kan masih ada Sabtu. Siapa Iya. tahu Sabtu Prof masih bisa. Oh iya. Mm-mm. Ya udah ya. Tapi Saya mungkin di yang 3 makalah itu tetap disiapkan. Siapa tahu Ya, waktu sudah beliau siap longgar insya bisa Allah. 2 gitu kan. Atau misalkan makalah keduanya perlu dibacakan, dibahas lagi di hari berikutnya. Karena kan udah mepet UAS. UAS tanggal berapa ya? UAS Wallahu a'lam. Tanggal Kalau 26. dikali 26 sampai 30. Tanggal berapa? UAS? 26 sampai 30. 26 sampai 2 minggu lagi. Oke. Waduh.